Lembaga yang mengerjakannya pun memiliki sertifikasi internasional, sehingga jika memang ingin melakukan tes DNA di negara lain, kemungkinan besar hasilnya akan tetap sama. Namun apapun itu, ia tetap menghargai jika memang seseorang membutuhkan second opinion. Pemirsa Silet RCTI, polemik antara Denny Sumargo dan DJ Ferny Hassan hingga kini masih terus bergulir panas. Bahkan belum menemukan titik terang. Penasaran dengan kredibilitas hasil tes DNA pertama, pasca heboh DJ Ferny ingin tes yang kedua. Dr. Richard T. akhirnya bertanya langsung kepada dokter forensik Rumah Sakit Umum Pusat Nasional, Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM, Ade Firmansyah Sugiharto. Dijelaskan bahwa prosedur saat melakukan tes DNA hingga seluruh aspek, seperti tempat dan pihak yang mengerjakannya, sudah sangat terjaga, bahkan berstandar internasional. Ditambah lagi tidak semua orang bisa keluar masuk untuk menjaga agar sampel tak terkontaminasi. Begitu juga dengan kebocoran informasi apalagi manipulasi. Lantas benarkah masih ada kemungkinan jika hasil tes DNA itu salah? Padahal seluruh prosedur sudah melalui tahapan yang sangat ketat serta terjaga. Apa kata dokter forensik RSCM? Akreditasi untuk laboratorium itu, kalau yang saya tahu untuk pemeriksaan DNA itu adalah akreditasi ISO 17025. Itu yang memang banyak di laboratorium luar pun juga menggunakan itu. Dan yang saya tahu persis memang karena kami forensik, di laboratorium DNA Puslab 4 itu juga sudah terakreditasi ISO 17025. Jadi sulit banget ya untuk dapat itu ya? Oh iya, itu nggak semua orang. Betul. Tapi justru itu kita kenapa kalau kami sekarang ini kita kirim ke sana karena memang kita tahu dia sudah tersertifikasi sehingga hasilnya itu independen dan terpercaya. Harusnya enggak ya, harusnya tidak. Bahkan sudah colek masuk harus botolnya khusus ya kayak gitu punya ya. Iya. Dan disimpan secara khusus, disegel juga, Disegel. Disegel juga sampai ke dalam itu diperlakukan khusus juga, ada SOP-nya ya. Betul. Dan jadi, tidak semua orang itu akan keluar masuk di lab DNA itu. Enggak semua. Enggak semua orang. Jadi kayak seperti yang saya tahu memang standarnya lab DNA forensik itu dia akan terpisah dari lab yang lainnya untuk kebutuhan forensik ya. Jadi tidak semua orang itu akan keluar masuk sana. Kalau di forensik nggak bisa keluar masuk? Tidak bisa. Karena bisa dimanipulasi ya? Nah, kita itu menjaga kontaminasi dan menjaga kebocoran informasi. Gambaran profil DNA itu dari si anak ini 50% itu berasal dari ayahnya. Itu akan disumbangkan dari ayahnya. Nah, kalau misalnya dia ragu ibu, apakah betul ini ibunya atau ini, maka dia akan menunjukkan gambaran 50% yang cocok dengan ibunya, maka itu kita memiliki keyakinan atau tingkat keakuratan hingga 99,999% bahwa itu merupakan anak dari seorang ayah atau seorang ibu tertentu. Kurang lebih 3 tahun juga ya, dan aku ngelihatnya dia ini orang yang cukup bijaksana dan tercerahkan, mungkin karena juga sama sepertiku ya, yang sudah melalui banyak cobaan hidup di penjara. Kalau dia kan sampai di cancel oleh banyak orang, ya kan akhirnya jadi lebih dewasa dan jadi lebih bijaksana. Tapi ya jangan remehkan hati orang yang tersakiti. Bang Densu sudah sebaik seperti itu, masih digangguin oleh mantannya. Memang melihat ini kan kasus yang terkait dari 10 tahun yang lalu dan ingin kita selesaikan secara hukum dengan kerugian-kerugian dalam bentuk material, imaterial, kemudian nama baik rusak, terus kemudian gagal nikah berapa kali. Pokoknya semua kerugian yang menurut Pak Polisi tadi kira-kira bisa dimasukkan, saya masukkan semua gitu. Termasuk peneroran, saya mengalami teror dulu kan berapa kali, teror segala macam. Jadi itu kita masukkan semua. Nanti itu kan dibuktikan oleh penyidik. Nah, kira-kira valid atau enggak nanti penyidik semua. Jika memang hasil tes DNA pertama yang dikerjakan di laboratorium memiliki hasil yang sangat akurat, namun Dr. Richard Lee tetap merasa penasaran faktor apa yang mungkin bisa menyebabkannya salah atau mungkin dimanipulasi.
Terkait hal itu, Dr. Ade menegaskan bahwa sangat kecil kemungkinan untuk terjadi demikian, karena semua tahapan bahkan untuk mengambil sampel dilindungi oleh hukum. Ia juga turut menjelaskan seperti apa tahapan tes DNA dan sampel apa yang biasanya digunakan untuk mendapatkan hasil yang paling maksimal. Ya, kayak sinetron kayak gitu ketuker gitu. Misalnya pas ini karyawan labnya itu ditukerin gitu. Oh, seharusnya tidak mungkin. Laboratorium pun begitu mendapatkan sampel dari kami pasti dilihat itu sudah sesuai atau tidak dengan semua syarat-syarat tadi. Tersegel dengan baik. Betul. Ada berita acara penyegelannya. Bukan pas buka kapasnya sudah lagi kayak gini punya enggak ya gitu ya. Atau cairannya nempel di amplopnya, enggak begitulah. Memang sampel terbaik tetap darah. Pengalaman pribadi saya tidak pernah terjadi ya. Namun kalau apakah itu memungkinkan ya sangat bisa saja dimungkinkan seseorang mengambil second opinion ataupun ingin melakukan pemeriksaan yang lainnya. Karena pemeriksaan DNA seperti ini kan bisa dilakukan oleh siapa saja. Namun kembali lagi apakah memang sampel atau individu yang akan diambil sampel DNA-nya itu setuju atau tidak untuk melakukan pengambilan sampel ulang. Dan profil DNA seseorang mau diperiksa sekarang, mau diperiksa besok, mau nanti dia sudah tua akan tetap sama. Ya, memang sebenarnya tidak perlu ya Pak ya, ada tes DNA gitu. Karena tes DNA itu sudah valid, dia itu ada legalitasnya. Kalau ingin ada tes DNA secara hukum, itu tes DNA itu harus dibuktikan dulu dibawa ke hukum. Makanya kita bawa nih. Kemudian hakim juga akan melihat kevalidan daripada tes DNA ini, dia akan memanggil pihak-pihak yang melakukan dong. Dan kalau memang tes DNA ini memang sudah sesuai dengan prosedur, kalau apabila ingin dilakukan tes DNA kedua, itu harus bisa buktikan dulu ini benar atau enggak. Kalau anak saya tanggung jawab. Kalau bukan, jangan kau paksa saya jadi bapak. Sebagai ahli forensik, Dr. Ade sangat yakin bahwa hasil tes DNA yang dilakukan seharusnya memiliki tingkat akurasi mencapai 99,99%, alias nyaris sempurna. Lembaga yang mengerjakannya pun memiliki sertifikasi internasional, sehingga jika memang ingin melakukan tes DNA di negara lain, kemungkinan besar hasilnya akan tetap sama. Namun apapun itu, ia tetap menghargai jika memang seseorang membutuhkan second opinion, apalagi terkait dengan perihal yang sangat sensitif seperti pengakuan anak. 17025 itu memastikan prosesnya itu juga terstandar. Oh, pakai ISO ya soalnya ya. Betul. Itu udah internasional ya. Itu memang yang internasional. Melakukan di Indonesia itu kan komisinya kan ya, Komisi Akreditasi Nasional. Yes. Tapi dia mendasarkan standarnya dengan ISO itu. Kalau saya melihatnya memandangnya begini, setiap orang pun punya hak ya untuk meminta second opinion. Apakah itu second opinion? Kalau menurut saya bukan second opinion itu. Kalau second opinion, ya kalau saya melihatnya semua orang punya hak. Saya tinggal kalau memang second opinion, saya rasa hasil itu bisa tinggal disampaikan aja ke ahli yang lain. Saya lihat lab pemeriksa pertama kan, ya The Eijkman itu kan miliknya Kemendikbudristek ya, dan saya rasa kami pun juga itu adalah yang kami ketahui memang laboratorium yang kredibel ya. Bisa didamaikan kan kita damaikan, kita kan juru damai. Tapi dia ngomong. Tapi hari ini aku podcast dengan pengacaranya Verni. Tadi aku podcast dengan pengacaranya Verni janji di podcast tersebut juga janji dalam bulan depan akan ngajakin tes DNA. Ada sebenarnya secara lisan disampaikan bahwa tes DNA itu memang harus 2 kali. 2 kali. Betul ya, ada itu. Itu ada. Harus secara. Waktu itu perjanjiannya kan dia milih, ini rumah sakit yang dia pilih. Terus saya bilang, oke, pertama dia pilihnya, sorry kita bisa dikit. Nggak usah. Biar salah satu rumah sakit. Salah satu rumah sakit. Saya maunya salah satu rumah sakit. Dia bilang kesini aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya aku mau tes lagi, boleh dong. Aku bilang gitu. Yang kedua boleh. Di sisi lain, pihak DJ Verni Hassan memang sudah berkali-kali menyatakan bahwa mereka meminta untuk melakukan tes DNA kedua di Singapura. Ditemui oleh awak media akhir pekan kemarin, Verni pun mengaku bahwa dirinya sudah mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan. Meskipun begitu, ia masih enggan untuk bicara lebih lanjut terkait kapan pastinya jadwal tes DNA akan terlaksana. Di sisi lain, Denny Sumargo pun dengan tegas menyatakan bahwa dirinya siap untuk melakukan keinginan pihak Verni jika memang hasilnya terbukti
maka dirinya akan bertanggung jawab penuh. Namun jika hasil tes DNA kembali sama seperti yang pertama, ia memperingatkan Verni untuk siap menghadapi konsekuensi atas perbuatannya. Udah lagi proses bikin paspor. Oh, jadi kapan Kak bikin paspornya? Maksudnya sudah ada? Udah. Maaf, boleh ya. Tapi gimana Kak melihat dia sudah kemarin menjalani laporan? Iya, kita jalanin aja. Tinggal tunggu ini aja panggilan. Berarti sudah siap ya Kak dengan semua dan bukti-buktinya juga ya Kak ya? Iya. Ya diatur aja. Kan babangnya sudah ngomong, wah. Kan saksi kalian loh saksi. Jadi kan udah oke-oke aja. Mau di mana aja boleh.